Keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, tahun Ardas kedua kita mulai bersamaan dengan tahun kalender liturgi yang baru yang dimulai dengan perayaan masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan sambil memantaskan diri membaharui hidup. Secara khusus tahun ini Keuskupan Agung Palembang mengisi Ardas atau Arah Dasar Pastoral tahun kedua dengan nama Tahun Keluarga. Keluarga Kristiani adalah Ecclesia Domestica atau gereja kecil. Saya berharap tahun keluarga ini dapat dijadikan tahun retret agung keluarga. Semoga semua umat yang terpanggil hidup berkeluarga dapat merenungkan tanggung jawab dan panggilan luhur ikatan suami istri dalam martabat mulia sakramen perkawinan. Kesatuan suami istri hendaknya disadari bukan hanya untuk tujuan kebahagiaan masing-masing pasangan, seperti yang disebut dalam Kanon 1055, melainkan untuk panggilan memuliakan martabat manusia dan menyelamatkannya. Keselamatan juga harus diartikan bukan hanya untuk kehidupan setelah kematian nanti, melainkan termasuk kesejahteraan spiritual rohani, kebahagiaan psikologis batinia, dan kematangan kemanusiaan setiap anggotanya dalam kehidupan sekarang. Proses panjang pembinaan diri. Dalam pendidikan imam dan religius, yaitu biarawan-biarawati, ada proses panjang yang serius yang disebut pengolahan hidup. Dalam tahap-tahapan proses panjang pengolahan hidup itu diusahakan penyembuhan luka-luka batin dan pengembangan talenta-talenta atau hal-hal positif untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi yang matang dan dewasa secara fisik, psikologis, rohani, dan spiritual. Memang harus diakui bahwa kedewasaan kepribadian dan kematangan spiritual itu yang merupakan proses panjang seumur hidup tidak selesai pada tahap tertentu di masa pendidikan. Pendidikan karakter kepribadian seringkali harus menyerah pada pengandaian. Melalui tahapan-tahapan tertentu itu yang hanyalah merupakan sarana penolong, diharapkan dengan kesadaran dan usahanya sendiri, seseorang mengolah dan mengembangkan diri sehingga tercapai kematangan pribadi yang ideal. Keterbukaan dan kejujuran kepada pembimbing dan semangat membaharui diri terus-menerus sangat menentukan hasil akhir pembinaan tersebut. Jika panggilan hidup imam dan religius yang dibentuk dengan serius bisa berbuah yang tidak diharapkan, apalagi dalam dunia perkawinan. Pendidikan formal perkawinan dalam gereja sesungguhnya sangat singkat. Hanya ada beberapa kali pertemuan katekese persiapan perkawinan. Selebihnya mengandalkan pengandaian. Diandaikan secara alamiah masing-masing pribadi mengerti dengan baik, siap, dan dapat menghayati nilai-nilai perkawinan sesuai perannya, baik sebagai suami maupun istri. Pengandaian tersebut bisa berbuah kesalahan, misalnya karena belum siap atau karena belum saling mengenal. Panggilan kepada hidup menikah sebaiknya dipikirkan sejak remaja, pada masa pacaran, menjelang menikah, dan bahkan setelah menikah. Bandingkan Kanon 1063 dan Amoris Laetitia bab 6. Kesadaran diri maupun pendampingan yang memadai hendaknya mencakup perkembangan kematangan fisik serta kematangan psikologis dan rohani serta spiritual. Syukur atas kesetiaan yang terus dipelihara. Namun kita tetap harus bersyukur bahwa kendatipun ada kegagalan, masih jauh lebih banyak romo dan religius, yaitu biarawan-biarawati yang hidupnya baik, saleh, mengejar kesempurnaan rohani dengan tidak mengenal lelah, menghidupi olah tapa tanpa jemu, melakukan karya pelayanan pastoral tanpa pamrih,
memberikan hidupnya bagi gereja dan umat Allah tanpa syarat. Gereja sangat berterima kasih kepada mereka sambil tetap mendorong mereka untuk semakin menampakkan kebaikan Allah kepada dunia. Demikian halnya juga jauh lebih banyak pasangan suami istri yang menghidupi panggilan hidup berkeluarga dan menghayati sakramen perkawinan dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, mencari rezeki untuk memenuhi kesejahteraan keluarga tanpa melupakan syukur kepada Tuhan, yang kendati pun sibuk dengan berbagai pekerjaan dan tugas di masyarakat, masih menyempatkan diri ikut berbagai kegiatan rohani keagamaan dan sosial kemanusiaan. Suami istri yang memberikan keteladanan terus-menerus pada anak-anak mereka, yang malu jika anak-anak mereka kurang gizi, atau putus sekolah, atau tidak tahu berdoa, dan tidak mengenal gereja. Suami istri yang tulus sepenuh hati rela berkorban, mendampingi pasangannya yang sedang menderita sakit. Suami istri yang terus-menerus merayakan dan membaharui ikatan cinta mereka setiap hari sampai ajal memisahkan mereka. Bunda Gereja sangat bangga mempunyai putra-putri yang menghayati panggilan berkeluarga sebagai cerminan kasih Allah pada manusia. Bandingkan Amoris Laetitia bab 9 dan surat kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 31 sampai 33. Kesatuan lahir batin. Kesiapan, kematangan fisik, psikologis, dan spiritual sesungguhnya jauh lebih penting dari sekedar kesiapan finansial dan kemeriahan upacara perkawinan. Kematangan kepribadian akan memungkinkan masing-masing pasangan siap untuk menerima sepenuhnya pasangannya apa adanya dan bukan menuntut idealnya menurut apa yang dipikirkan. Setiap pribadi begitu memasuki hidup perkawinan harus siap untuk menjadi belahan jiwa bagi pasangannya, siap melengkapi dan mengampuni kekurangan pasangannya, siap untuk berbagi suka dan duka berdua setiap hari sehidup semati, dan siap tidak mementingkan diri sendiri untuk menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Adanya percekcokan dan pertengkaran, apalagi sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan tuntutan untuk berpisah, adalah sikap kekanak-kanakan yang mencerminkan ketidaksiapan untuk menjadi satu daging dan cerminan sikap mementingkan diri sendiri. Beratnya hidup perkawinan, tetapi sekaligus indahnya adalah mengusahakan kesatuan dua pribadi yang berbeda itu setiap hari tanpa mengenal lelah. Kebersamaan dua pribadi itu hendaknya meluapkan sukacita seperti kebahagiaan Adam ketika menjumpai penolongnya yang sepadan dengan dia. Bandingkan Kejadian bab 2 ayat 23. Hal-hal lahiriah yang nampak di luar sering dapat didiskusikan dengan baik. Misalnya bagaimana upacara pernikahan akan dilangsungkan, bentuk rumah harus dibangun, bagaimana interiornya harus dirancang dan diisi apa, cat warna apa yang dikenakan, kendaraan apa yang harus dibeli, warna pakaian dan perhiasan apa yang harus dikenakan ketika bersosialisasi dengan orang lain. Itu semua pasti mudah karena lahiriah dan bisa dilihat orang, dan orang lain bisa ikut berpendapat. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Wah, serasi sekali kalian. Wah, bagus sekali. Kalian ini memang pasangan ideal, dan lain sebagainya. Nasihat dan pendapat orang lain akan dapat meneguhkan rumah tangga pasutri. Tetapi ada hal-hal kecil, mungkin bisa disebut sikap batin atau mentalitas yang kurang pas, yang tanpa sadar dilakukan dan dianggap wajar, tidak perlu didiskusikan, padahal sangat mengganggu perasaan hati pasangannya. Misalnya,
cara mengunyah makanan, cara meletakkan piring atau pakaian kotor, cara berbicara kepada tamu atau pembantu, cara duduk ketika menonton TV, cara menyimak pasangannya ketika dia sedang berbicara, kebiasaan tidak sikat gigi atau bahkan tidak mandi, kebiasaan malas bangun dan tidak disiplin, cara menutup pintu atau mematikan lampu, cara memakai media sosial, perhatian pada tanaman atau kelangenan atau pets, sampai ke hal hubungan intim, dan sebagainya. Ini semua dialami berdua di rumah dan tidak dilihat oleh tetangga. Tetangga tidak bisa berkomentar dan memberi saran, sementara Pak Sutri sendiri merasa tidak pantas menceritakan kepada orang lain karena merasa akan membuka aibnya sendiri. Bisa jadi hal-hal yang tidak disukai itu pernah dibicarakan, diingatkan, namun karena masing-masing menganggap wajar dan tidak merasa mengganggu, maka kebiasaan mengganggu dan tidak menyenangkan tersebut berlanjut menyakitkan terus. W. Hugh Mishildin, MD, dalam The Inner Child of the Past, mengatakan bahwa sikap mental masa kecil yang kurang baik dan tidak sadar dibawa ke dalam hidup perkawinan bisa menjadikan perkawinan berantakan. Seseorang pastilah akan mengalami kesulitan hidup bersama jika sewaktu kecil sudah diajari mandiri, kemudian bertemu dengan pasangan yang sampai kuliah pun masih dilayani pembantu, atau yang ketika kecil sudah diajari bekerja keras dan berhemat, bertemu dengan pasangan yang sejak kecil manja, sering jajan dan boros, atau orang yang waktu kecil terbiasa berbicara santun, bertemu dengan pasangan yang tidak pernah diajari cara berbicara yang baik. Bahkan pasangan yang sewaktu kecil sama-sama manja atau sama-sama terbiasa bekerja keras juga bisa mengalami kesulitan menyatukan diri. Setiap pasangan harus menyadari dan mengerti bahwa pasangannya mempunyai masa lalu yang berbeda dengan dirinya yang mendasari hidup dewasanya. Tidak ada orang yang sempurna, kata Bapak Suci, namun setiap orang bisa berusaha membaharui diri. Maka duduklah, berbicaralah, bertanya dan memberi jawaban, dan membuat komitmen bersama. Hendaklah setiap pasangan siap sedia setiap saat melakukan dialog, wawan hati, berbagi diri, berbagi pandangan dan perasaan, berbagi mimpi-mimpi, cita-cita, harapan dan keinginan. Ketika yang satu berbicara, yang lain harus mau mendengar, menyimak dan mengerti. Jika yang satu diam, yang lain harus berani bertanya, berbicara, meminta penjelasan dan klarifikasi. Jika terjadi perbedaan, tidak baik jika kedua-duanya sama-sama berbicara, apalagi berbicara dengan nada yang saling meninggi, berlomba mengalahkan yang lain. Juga tidak baik jika keduanya saling mendiamkan dan menganggap perbedaan itu sebagai hal yang sepele. Memendam ketidaksukaan itu tanpa disadari bisa melahirkan tutur kata dan bahkan tingkah laku aneh yang menyakitkan pasangannya. Setiap pasangan hendaknya siap saling terbuka dan dengan jujur saling membimbing, mematangkan kemanusiaan dan kerohanian pasangannya. Kesatuan dua pribadi yang berbeda yang diusahakan setiap hari tanpa kenal lelah akan mendatangkan sukacita. Hidup berkeluarga adalah panggilan luhur. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik tetap mempertahankan nilai luhur pernikahan dan kesatuan laki-laki dan perempuan seumur hidup sampai ajal memisahkan mereka
bukan karena ingin berbeda dengan kelompok lain, melainkan karena ingin setia pada ajaran Tuhan. Dua pribadi itu bukan lagi dua, melainkan satu. Kejadian bab 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 5-6. Ajaran lain dan kepentingan duniawi apapun tidak boleh mengalahkan kehendak dan perintah Tuhan. Keluarga adalah institusi sosial yang didirikan oleh Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 21-24. Allah juga memberkatinya. Kejadian 1 ayat 28. Allah bahkan meneguhkannya dengan menghadirkan putranya sendiri menjadi bagian dari keluarga. Lukas 1 ayat 30-35, bab 2 ayat 51-52. Setiap manusia akan menjadi manusia yang matang, dewasa, berbudi dan bermartabat luhur manusiawi jika tumbuh dalam keluarga yang orang tuanya menghidupi kesatuan dalam ikatan kasih yang bulat tak terbagi. Martabat mulia sakramen perkawinan yang mengikat manusia laki-laki dan perempuan adalah sarana keselamatan Allah bagi masing-masing pasangan, tetapi juga bagi semua orang yang akan bersamanya dalam keluarga dan masyarakat sekitar mereka. Situasi untung maupun malang tidak boleh mengalahkan maksud Allah untuk memberikan rahmat dan berkat-Nya bagi setiap pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Maka kesatuan suami istri hendaknya dihayati sebagai panggilan luhur dalam ambil bagian pada kemurahan hati dan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bandingkan Amoris Laetitia bab 1. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang terberkati. Saya sangat berharap bahwa keluarga Kristiani, karena dihidupi oleh pribadi-pribadi yang baik, akan meneguhkan setiap anggotanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, yakni kerajaan kasih, sukacita, dan keselamatan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani juga mampu ambil bagian membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat yang rukun, harmonis, saling mengenal, dan penuh perhatian sebagai sesama saudara dalam kemanusiaan dan persaudaraan yang sejati. Dalam surat gembala ini saya juga melampirkan beberapa teks kitab suci yang sangat baik direnungkan sepanjang tahun keluarga ini, yang sekali lagi saya sebut retret agung keluarga. Ada beberapa contoh buruk dari keluarga-keluarga dalam kitab suci, tetapi juga ada banyak contoh keluarga baik. Bacalah, renungkanlah, kalau mungkin bersama dalam keluarga, dan ambillah maknanya, efeknya, dan berkatnya dari perkawinan-perkawinan dalam kitab suci itu. Tentu saja keluarga Nazaret, keluarga kudus, menjadi contoh ideal bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, semoga di tahun keluarga ini, keluarga umat Allah di seluruh Keuskupan Agung Palembang diberkati dengan kerahimannya yang berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang pertama, tahun liturgi B, dan pembukaan tahun arah dasar Keuskupan Agung Palembang dengan tema Keluarga Kristiani sebagai Gereja Rumah Tangga. Dengan penuh syukur dan sukacita dalam perayaan Ekaristi ini, kita akan mengantarkan 80 saudara kita untuk menerima sakramen Krisma. Semoga mereka semua semakin kuat dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, barusan kita mendengar, melihat, mengamati surat Gembala Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, yang mana pada tahun 2024 nanti akan menitik beratkan kepada tahun keluarga. Kita percaya keluarga adalah institusi sosial yang mana Allah hadir memberkati, mendampingi, menyertai kita semua dalam hidup berkeluarga. Dan untuk menunjang program-program tahun keluarga 2024, kita sudah membuat beberapa program atau karya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, program rutin mendoakan doa keluarga di setiap perayaan Ekaristi. Nanti teks doa akan ditayangkan di dalam videotron, dan kita juga sudah menyediakan teks-teks yang akan Bapak Ibu bisa bawa baca. Yang kedua, merayakan hari ulang tahun perkawinan. Selama ini sudah kita laksanakan selama 3 bulan sekali, tetapi dalam tahun keluarga ini kita akan mencoba 1 bulan atau 2 bulan sekali. Supaya apa? Supaya semua keluarga yang ada di paroki kita dapat kita jadikan sebagai keluarga eklesia domestika. Yang ketiga, pertemuan keluarga lingkungan yang akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan September 2024. Program atau karya periodik yang kedua, kita akan mengadakan rekoleksi keluarga. Ini sebagai karya unggulan dari seksi kerasulan keluarga Samprades. Yang kedua, merayakan World Marriage Day yang akan dilaksanakan pada Februari tahun 2024. Merayakan Hari Kakek, Nenek, dan Lansia Sedunia. Pelaksanaan Minggu 28 Juli 2024. Pertemuan keluarga lingkungan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2024. Program karya pokok yang ketiga, kita akan mengadakan seminar atau rekoleksi akbar keluarga tingkat dekanat. Pelaksanaan akan menunggu jadwal resmi dari Komisi Keluarga Kapal. Kita juga akan mengikuti lomba video keluarga. Pelaksanaannya menunggu jadwal dari Komisi Keluarga Kapal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, inilah
beberapa program atau karya yang akan kita laksanakan di dalam tahun 2024 nanti sebagai dasar di dalam tahun keluarga. Saya mohon partisipasi Bapak Ibu semua untuk dapat mensukseskan tahun keluarga ini, sehingga tahun keluarga ini dapat menjadikan kita menjadi keluarga yang berdasarkan dengan kasih, yang berdasarkan dengan iman, yang berdasarkan dengan kesetiaan di dalam hidup menggereja. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Kur dari lingkungan Yosef, tata laksana dari lingkungan Fransiskus Xaverius dan lingkungan Teresia. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilakan berdiri.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Yang mulia Bapak Uskup, selamat datang di Paroki Santo Franciscus de Sales. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup yang berkenan hadir pada hari istimewa ini untuk menerimakan sakramen Krisma bagi warga kami yang berjumlah 80 orang. Mereka telah disiapkan dengan seksama oleh para pembina sejak bulan Juli yang lalu. Dan dari pengamatan kami, mereka yang kami hantarkan ini memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi. Dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya di dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Romo Yosef, Pastor Paroki San Frades, terima kasih, dan kepada seluruh umat Paroki San Frades, khususnya kepada para pembina, saya juga mengucapkan terima kasih. Anda telah dengan tekun menyiapkan warga-warga ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Anda sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja dan karya kegembalaan kami. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan para saudara. Pada hari ini juga kita membuka tahun arah dasar Keuskupan Agung Palembang 2024 sebagai tahun keluarga. Tak seorang pun dari kita yang tidak berasal dari keluarga. Maka setiap insan, setiap pribadi dari kita, entah yang terpanggil di dalam hidup berkeluarga, ataupun yang terpanggil menghidupi panggilan khusus, seperti para romo, para suster. Tetapi karena tak seorang pun tidak berasal dari keluarga, maka semua orang siapapun mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keluarga. Keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Mari berjalan bersama sebagai keluarga besar Allah untuk menuju kepada keselamatan. Kita menantikan kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini. Semoga kita dijadikan layak sebagai putra-putrinya. Sekarang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa yang hangat kepada Allah sebagai persiapan upacara Krisma ini. Khususnya marilah kita singkirkan segala hal yang meresahkan hati, merenggangkan kesatuan antar kita dan kesatuan kita dengan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami menghadap-Mu mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus bagi saudara dan saudari kami. Sudilah mengutus Roh Kudus kepada kami yang dengan rindu menantikan Dia. Semoga Ia mendorong kami untuk memberi kesaksian kepada semua orang tentang kabar gembira Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tapi
bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah yang membentuk kami. Kami ini adalah buatan tangan-Mu. Bacaan pertama mengakhiri perikop dengan kata-kata itu tadi. Tak seorang pun lahir di dunia ini karena kehendaknya sendiri. Bahkan tak seorang pun lahir karena kehendak orang tuanya, karena kehendak kakek neneknya. Orang tua, kakek nenek tidak pernah bisa mengatakan, "Tuhan, tolonglah yang itu jadikan anak kami atau cucu kami." Yang itu yang mana? Kita semua belum ada. Tidak mungkin dikehendaki oleh orang tua kita, yang itu biarlah menjadi anak kami. Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Setiap kita lahir karena dikehendaki lahir oleh Allah. Allah juga yang menghendaki agar kita dilahirkan di dalam keluarga kita, menjadi anak dari orang tua kita, menjadi cucu dari kakek nenek kita. Kita dikehendaki oleh Allah, lahir dalam keluarga kita, bagian dari suku etnis tertentu, dilahirkan di tempat tertentu, dan menjadi anggota bangsa tertentu. Tak seorang pun bisa memilih. Karena itu setiap orang adalah anak Allah. Dan setiap orang hanya boleh dihormati sebagai anugerah Allah. Tak pernah seorang pun boleh dilecehkan, direndahkan, boleh dipermainkan, diperlakukan semena-mena.
Sebab kita jika memperlakukan orang lain, entah karena perbedaan suku, budaya, warna kulit, mempermainkan dan merendahkannya, kita menghina Allah sendiri. Allah membentuk institusi atau lembaga. Yang pertama adalah keluarga. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menghantarkan perempuan kepada laki-laki. Perempuan diambil dari rusuk laki-laki. Kitab Kejadian tidak mengatakan Allah menciptakan Adam dan Amos, laki-laki dan laki-laki, atau Eva dan Evi, perempuan dan perempuan. Dan karena itu maka pernikahan, keluarga tidak dibentuk oleh laki-laki dan laki-laki, tidak dibentuk oleh perempuan dan perempuan. Dalam gereja kita, pernikahan dibentuk oleh laki-laki dan perempuan. Dan karena lembaga itu, keluarga itu dibentuk oleh Allah sendiri, maka pernikahan haruslah dihormati sebagai Allah sendiri yang membentuk, yang membuat, yang menjadikannya. Pernikahan karena lembaga sekular, institusi duniawi, tetapi karena Allah sendiri yang memberkati, harus dihormati sebagai yang suci, yang luhur, yang bermartabat mulia. Tak pernah seorang pun boleh memperlakukan lembaga perkawinan semena-mena, sekehendaknya sendiri. Tidak boleh pernikahan dibuat main-main. Hari ini pesta meriah, seminggu kemudian bubar, diganti dengan orang lain, atau mencari orang lain sebagai gantinya. Entah ganti istri atau ganti suami. Dalam gereja Katolik, perkawinan sekali antara pria dan wanita seumur hidup sampai kematian memisahkan. Mengapa sampai kematian memisahkan? Karena ini lembaga sekular, duniawi. Di surga tidak ada pernikahan, tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Karena sucinya lembaga sekular ini yang oleh Allah sendiri dibentuk, Allah memberkati supaya keluarga-keluarga berkembang dan bukan hanya didirikan dan diberkati. Allah sendiri meneguhkan dengan menghadirkan anaknya sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga manusia. Allah mempercayakan anaknya untuk dididik di dalam keluarga. Dan Bapak Yosef dan Ibu Maria melakukan itu sebagai panggilan untuk ambil bagian dalam karya Allah. Keluarga-keluarga hendaknya berlaku seperti itu. Seperti Bapak Yosef, penuh tanggung jawab, kreatif, pemberani, melindungi keluarga dalam segala situasi, dalam segala macam waktu. Bunda Maria menyertai putranya, bukan hanya saat-saat muda, bahkan sampai di bawah salib. Mereka mendasarkan ikatan keluarga itu dalam kasih, dalam cinta, tak terbagi karena berdasarkan kasih Allah yang dalam dirinya sendiri, Allah karena satu sama lain saling mencintai, maka Allah kendati pun tiga pribadi tak terbagi. Maka kita meyakini Allah itu tunggal, esa, satu.
Karena kasih itu hanya ada kebaikan, hanya ada ikatan yang saling melengkapi, bukan memecah belah. Karena itu dalam keluarga Katolik tak pernah boleh ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, entah dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan, oleh orang tua terhadap anak-anak maupun anak-anak terhadap orang tua. Tak pernah boleh ada KDRT. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan pelaku KDRT, melainkan pelaku kasih, cinta, yang karena kasihnya kepada manusia meluap sedemikian rupa sehingga Allah bahkan rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Allah bukan penuntut korban. Allah bukan menghormati manusia agar karena manusia berjasa lebih dahulu. Allah menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang meluap dari kedalaman dirinya. Dan karena itu kasih Allah total, sepenuh jiwa raganya, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Dalam keluarga, kasih itu hendaklah demikian. Keluarga bukan panggung untuk saling menyalahkan, bukan panggung untuk saling menghina, merendahkan. Keluarga adalah panggung untuk saling mendukung, untuk saling melengkapi, untuk bahkan mengampuni. Bapak Suci dalam Amoris Laetitia, dalam suratnya yang berjudul Sukacita Kasih, seruan untuk para keluarga, mengatakan tak seorang pun dari kita sempurna. Kita juga dilahirkan oleh orang tua kita yang tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan sarana untuk saling merendahkan, mengejek, melainkan saling melengkapi. Bahkan karena ketidaksempurnaan kita sering berbuat salah. Maka keluarga adalah panggung untuk saling mengampuni. Dalam kasih tidak ada perpecahan. Keluarga harus dibangun dalam cinta sampai seumur hidup, dalam untung maupun dalam malang. Kita mengawali tahun keluarga di tahun Ardas kedua. Barangkali kita sudah berkali-kali merenungkannya. Tetapi karena tak seorang pun dari kita yang tidak berasal dari keluarga, maka tanggung jawab itu terus-menerus harus digemakan. Agar kita makin mengerti, makin mendalami dan menghayati sepenuhnya bahwa setiap keluarga harus dipelihara utuh. Keluarga yang terpecah-pecah akan membuat masyarakat sakit, terpecah-pecah, hancur. Tetapi keluarga yang utuh, yang dihidupi oleh kasih, akan membuat masyarakat tentram. Hidup kita nyaman, penuh harmoni dengan semua orang. Dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang dihidupi oleh keluarga yang harmonis, pastilah tidak akan ada kejahatan. Tetapi bayangkanlah kalau keluarga-keluarga penuh ketidakharmonisan, bertengkar setiap hari. Anggota keluarga yang keluar rumah di masyarakat dihasut sedikit pun akan selalu gampang meletup, marah, membuat onar.
maka sungguh keharmonisan kehidupan yang baik dalam masyarakat sumbernya di dalam keluarga. Kita menyongsong kelahiran Tuhan. Tuhan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga. Kita memulainya di masa Advent. Advent penantian, menunggu kedatangan Tuhan. Kita hendaklah mengerti bahwa Advent bukan sekedar menunggu kelahiran Tuhan di dalam keluarga, tetapi Advent juga menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti di hari kiamat. Tetapi juga bukan hanya itu, karena Tuhan tak pernah absen dari hidup kita, selalu bersama dengan kita. Maka kita hendaknya memantaskan diri untuk kehadiran Tuhan setiap saat. Terutama dalam Ekaristi, Tuhan tak terpisahkan dari hidup kita, datang setiap saat, menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Maka marilah kita memantaskan diri untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Beberapa dari kita akan menerima sakramen Krisma. Sakramen Krisma kepenuhan inisiasi. Orang yang menerima sakramen Krisma dijadikan anggota penuh dalam gereja Katolik. Memang ketika dibaptis sudah menjadi anggota penuh gereja Katolik, pasti. Tetapi mengapa harus dilengkapi dengan Krisma? Karena dalam Krisma kita dijadikan dewasa. Dewasa dalam iman, bandingannya bisa dimengerti dewasa dalam keluarga. Orang yang dewasa dalam keluarga sudah menjadi anggota sejak dia sudah menjadi anggota tak terpisahkan sejak dia dilahirkan. Tetapi ketika dilahirkan belum mempunyai tanggung jawab, masih harus diurusi, diberi nutrisi bergizi supaya tumbuh sehat. Orang dalam gereja Katolik setelah dipermandikan, diberi sakramen Ekaristi, rezeki rohani itu menjadikan kita sehat sebagai orang rohani. Tetapi kita belum diberi tanggung jawab penuh, seperti ketika orang lahir dalam keluarga, kendati pun harus diberi makanan bergizi, sebelum dewasa dia masih harus diurusi, belum diberi tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dalam keluarga tanggung jawabnya bukan sekedar untuk membantu orang tua secara finansial, bukan itu, tetapi menjaga nama baik keluarga, mengharumkan nama keluarga. Bayangkan kalau dalam keluarga orang tua sudah mempunyai anak-anak yang disebut dewasa, tetapi masih harus diurusi, masih harus diajar-ajari. Orang tua malu, tidak ingin dan tidak akan menceritakan kemana-mana, wah anakku sudah kumisan, sudah jenggotan, sudah pakai gincu, sudah bedakan, tapi masih ngompol, masih harus dicucikan pakaiannya, masih harus disuapi. Tetapi kalau anak dalam keluarga dewasa dan berbuat baik di mana-mana, orang tua akan bangga, oh anakku itu sekarang hebat sekali. Anakku yang di Jakarta, anakku yang di Singapura, wah luar biasa. Dimanapun berbuat baik, tak peduli situasi, tak peduli siang, tak peduli malam. Orang tua akan menceritakan kepada siapapun, kapanpun, dia bangga. Hal yang sama ketika orang dewasa dalam kekristenan, dalam iman,
Dia tak perlu lagi diajar-ajari untuk berlaku ini dan itu, kecuali berbuat baik. Siang maupun malam, dilihat orang maupun tak dilihat orang. Inilah menjadi rasul. Inilah artinya menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup benar, adil, jujur, dalam situasi apapun, dimanapun, dilihat orang maupun tak dilihat orang. Tampakkan diri bahwa kita bagian tak terpisahkan dari Kristus yang menebus kita, dan karena itu kita melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Kristus. Semoga dengan demikian gereja makin harum, makin berkembang, kerajaan Allah makin hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, calon penerima sakramen Krisma yang terkasih, Anda diundang untuk berdiri. Anda sekalian telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Sekarang saudara-saudari akan menerima Roh Kudus yang pada hari Pentakosta dicurahkan kepada para rasul. Dengan demikian saudara-saudari dapat menjadi anggota gereja yang aktif dan memberi sumbangan untuk pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan cinta kasih. Sebelum menerima sakramen Krisma, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk memperbaharui janji baptis. Saudara-saudari, apakah Anda menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah Anda akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah Anda akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah Anda akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma akan dianugerahkan kepada Anda secara istimewa, seperti dahulu dianugerahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah Anda akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas pembaharuan iman dan janji baptis saudara-saudari. Para umat sekarang, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, penghibur,
kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengampunan dan ibadah, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus pengantara kami. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang Angela Aubrey Sitograha dengan embun kurniamu. Elegius Erlandus Louis, Hilaria Gwen Evelyn Kurniawan, Patricia Rintan Putri Kinati, Gisela Evena Rifan, Eleonora Miranda Adria Hutapea, Luisa Elvareta Gatari, Ignacia Gracia Sayaning Kristen, Michael Kristiono Wibowo, Laurencia Dwi Angeli, Rafael Tua Beltasar Sinambela, Roh Kristus ajar Mario Jonathan Salim, bahasa cinta ilahi, Timotius Panji Suhendrong, satulah bangsa semua, Nikolas Sisawan Lawam, karena bahasa cinta. Gabriela Mentari Putri, Francisca Sela Triana, Emmanuel Arcangelo Jati Kumara, Elizabeth Guri Kaila Valeri,
Theodora Damara Putri, dan iman yang lemah, agar Nicholas Balvin Raditya, bergembira, walau dia Martinus Aldian Pratama, derita. Lucia Annabella Jakub, Samuel Adrian Wong, Jovita Jocelyn Resta Jujur, Yosef Jericho Resta Jujur, Roh Maha Kudus masuki Vincentia Fania Nareswari, umatmu, sirami jiwa yang layu Joanne Angela Christine Nugraha, dengan embun kurniamu. Gabriela Kele Natali, Maria Elena Aurisa, Maria Angel, Rafael Andindito Kevin Prastio, Kudus, Bantara cinta Marta Vanessa Yulia, Kristus, tolong kami Teresia Silky Verita, membawa cinta Gabriela Inesta Stefani, Maria Adien Octaviani, Hubertus Nathan, Bernadette Livani Anggreni, Roh Kristus Rafael Kenzo Lionel Henry, kami bahasa cinta ilahi, Maria Jayanti Nandika, satulah bangsa Samuel Sam Nicholas, karena bahasa Paulus Exaudi Silaban, Yone Pepa Seren Kwong, Brigita Maria Gwina, Tadius Odrik Prabowo, Sang penghibur umat Allah, Mars Tritan Parelio, kuatkan iman yang lemah, Patricia Natania Yovela, hati bergembira, walau Agatha Valeri Wijaya, derita. Elizabeth Mirel Aurelia, Michael Gavin Tanil,
Dominikus Arcel Nathanael Ko, Brigita Alesia Yovanska, Birgita Alesia Yovanska, Gabriela Zelensky Dominiku, Madeline Isabella, Vincentius Rafael Chang, Mikael Mauricio Richard Wilson, Anastasia Kesia Audrey, Gabriela Mauren Kusuma, Gabriel Egan Jurne, Agnes Nikita Siagita Laurencia, Regina Mariam Rahmat, Regina Linawarti, Gabriel Darmawan, Yusuf Kasman, Vincentius Edi Saputra Utahuruk, Angelina Leni Taslim, Albertus Simawan, Lucia Kasimah, Daud Gunawan Hutapea, Vincentia Mary, Elia Pesta Pangabean, Krisensia Ria Suryani, Vincentius Dimas Septika, Marcelina Meliana, Brigita Rita Teddy, Katarina Siena, Ruth Julie, Robertus Hendri Iskandar, Yohanes Baptista Bobi, Maria Mary,
Kita diundang berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan. Marilah kita mohon kebijaksanaan kepada Allah untuk menghargai anugerah-anugerah-Nya. Dengan penuh rasa syukur kita gunakan demi kepentingan banyak orang, seraya berseru, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar tetap rendah hati dalam mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan gembira. Bagi Krismawan-Krismawanwati yang baru saja dikuatkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman, berkembang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu itu. Bagi para katekis dan guru agama yang mewartakan kebijaksanaan sabda Allah, semoga para pewarta sabda menghayati lebih dahulu apa yang hendak mereka wartakan, sehingga dapat membagikan pengalaman hidup mereka kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menjauhi segala pertunjukan kekuasaan dan kemewahan. Dan bagi para pemimpin negara serta wakil rakyat, semoga mereka tak pernah mengorbankan prinsip-prinsip dengan maksud untuk mencapai kekuasaan, sukses, serta kekayaan, tetapi melibatkan diri untuk memajukan martabat manusia serta nilai-nilai Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik membantu kaum muda untuk merangkul cita-cita yang positif. Dan bagi kaum muda, semoga kehidupan mereka tetap dijiwai oleh idealisme dan kedewasaan yang semakin matang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami bijaksana dan matang dalam harapan, kuat dan setia dalam iman, dewasa dalam tindakan kasih, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terimalah
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin tangguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan berkembang dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah, untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, dan bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Franciscus de Sales, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampun
Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita mendoakan doa tahun keluarga kapal.
Kita diundang berdiri. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, semoga karena tubuh dan darah Roh Kudus dan daya Roh Kudus, kami semua semakin mantap dalam mengamalkan iman, semakin tekun dalam mengembangkannya, dan semakin berani memberikan kesaksian tentang kebenaran. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa minggu ini. Hari Jumat tanggal 8 Desember merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria tanpa noda. Misa Hari Raya dilaksanakan pukul 6 sore di Taman Maria Mater Dei. 2. Giat Remaka. Hari Minggu tanggal 10 Desember, Remaka San Frades akan mendapat kunjungan dari teman-teman Remaka dari Paroki Santo Petrus Kenten. Untuk itu semua Remaka San Frades diundang untuk menyambut mereka di ruang Angela Merici pukul 11 siang. 3. Giat Wanita Katolik RI DPC San Frades. Hari Minggu tanggal 10 Desember, Wanita Katolik RI DPC San Frades akan mengadakan pertemuan bulanan di Podomoro. Para anggota Wanita Katolik RI yang telah mendaftarkan diri diharap berkumpul di gereja sebelum pukul 2 siang agar bisa dikoordinir untuk berangkat bersama tepat waktu. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan Ignatius William Yuda, putra dari Yuda Hendra dan Hernawati, warga lingkungan Klara, dengan Theodora Viani, putri dari Bapak Alek Ali Daud dan Desi Natalia, warga lingkungan Teresia.
Rencana perkawinan tanggal 16 Desember di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Albertus Dinas Ananta, putra dari Bernarditus Dwi Haryoto dan Asteria Dwi Nuryati, warga lingkungan Santa Barbara, dengan Agnes Nikade Diana Rosita, putri dari Andrianus Inyoman Widiarta dan Maria Niwayan Sayuti dari lingkungan Santa Maria Goretti, Paroki Roh Kudus Babakan, Bali. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja Roh Kudus Babakan, Canggu, Bali. Akan menerima sakramen perkawinan pasangan Maximiliamus Ivan Dani Handoko, putra dari Daniel dan Foni Yanuar, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Maria Francisca Clarissa Harnanu, putra dari Henry dan Elis Pangestu, dari lingkungan Markus, Gereja Santa Maria Prabu Mulih, Paroki Santo Yosef Pekerja, Tanjung Enim. Rencana perkawinan tanggal 6 Januari 2024 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. 5. Ragam kegiatan menyambut Natal. Kunjungan bagi orang tua dan orang sakit akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Desember. Mohon bantuan Ibu Bapak pengurus lingkungan untuk berkoordinasi dengan panitia. Panitia sudah menyiapkan bingkisan Natal bagi keluarga-keluarga prasejahtera di paroki kita. Bingkisan akan dibagikan tanggal 9 Desember pukul 9 pagi sampai setengah 1 siang. Pada saat mengambil bingkisan, kupon harap dibawa. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember, panitia akan melaksanakan bakti sosial ke Panti Asuhan Rumah Yusuf Batu Raja. Amplop Natal yang telah dibagikan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 15 Desember 2023. 6. Penerimaan dana. Misa hari Sabtu tanggal 25 November. Kolekte 5.400.000. Kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Uskup, atas nama umat dan Dewan Paroki, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Uskup dan juga telah memberikan sakramen Krisma kepada 8 warga Katolik di Paroki San Frades ini. Yang kedua, Romo ucapkan provisiat kepada semua saudara-saudari yang sudah menerima sakramen Krisma. Semoga pesan amanat dari Bapak Uskup yang sudah kita dengarkan tadi menjadi pribadi-pribadi beriman yang dewasa, sungguh-sungguh bisa kita resapkan dalam hati, pikiran kita, dan dilahirkan dalam kehendak bebas kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga kepada semua tim katekese yang telah mendampingi selama beberapa bulan. Dan terima kasih juga kepada semua umat yang berkumpul hari ini, juga untuk semua petugas liturgi. Semoga perayaan kita hari ini menggembirakan dan juga membuat iman kita tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya nanti sesudah berkat penutup dan amanat dari Bapak Uskup, masih ada satu kegiatan kita, yaitu berfoto. Sebagaimana sudah disampaikan oleh tim katekese, nanti berfoto hanya 3 sesi. Pertama 40 anak dari sebelah sana, saudara-saudari bersama Romo dan juga Bapak Uskup. Kemudian yang kedua dari sebelah sini semua, semoga nanti bisa cepat diaturnya. Dan yang ketiga dari tim katekese pembina nanti akan berfoto bersama Bapak Uskup dan juga para Romo. Itu saja, kita lanjutkan, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan dari Bapak Uskup. Hari Jumat membeli kates, hari Selasa membeli mangga. Kepada umat Paroki San Frades, selamat memasuki tahun keluarga. Amin. Pak Rahmat jualan tikwan dan roti, sebakul penuh tidak kurang. Kepada Krismawan dan Krismawati, selamat menjadi rasul-rasul Tuhan. Barangkali kita tidak akan bertemu di hari-hari mendatang sampai Natal. Natal tentu ada open house di keuskupan, Anda boleh datang. Tetapi sebelum sampai Natal, silakan berdinamika, entah di kelompok, entah di lingkungan, entah di komunitas-komunitas kategorial, mendalami bahan pendalaman Advent, dan semoga kita semua bergairah saling mencintai sungguh-sungguh secara mendalam anggota keluarga kita masing-masing. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian. Allah Bapa kita telah melahirkan saudara-saudari kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara-saudari menjadi anak-anaknya. Semoga Dia memelihara saudara-saudari dalam cinta kasih. Amin. Semoga Allah Putra memberkati saudara dan saudari sekalian. Dia yang berjanji mengutus Roh kebenaran agar senantiasa mendampingi gereja. Semoga Dia meneguhkan saudara-saudari untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Amin. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara dan saudari sekalian. Dia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Yesus. Semoga Dia mempersatukan saudara-saudari dalam karya-karya cinta kasih dan membimbing saudara-saudari kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai.
setiamu. Walau tugas berat menghadapi jalan, menghalangi karya cinta kasih. Bina iman kami, tempati niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap jadi utusan, tentara kasih-Mu nan perkasa, menghadap bahaya, merentas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami ikat dalam satu dalam cinta, menciptakan Krismawan yang dari sebelah kanan kami, seluruh Krismawan cepat ya, seluruh 40 orang dulu dengan pendamping sekalian ya, Krismawan sekalian. Sesudah itu siap-siap sebelah kiri saya ya. Iya cepat ya, yang muda-muda ya, cepat-cepat yuk yang muda. Yang merasa tinggi ya, fokus ke depan itu, fokus ke depan. Lihat ke depan. Turun satu ya, turun. Nah ya. Cukup para fotografer sudah? Ya, baik. Baik, gantian sebelah sini. Ini ke sebelah sini ya. Yang pimpinan Pak Bobi. Ya, ini pimpinan Pak Bobi, silakan. Baru nanti setelah ini para pendamping semuanya, baik pendamping dari IGS, dari Kumbang, dari San Prades.